قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita akan membahas majelisnya para tokoh-tokoh Aswaja NU. Dan ya biasalah ya, kalau majelis mereka ini ya majelis-majelis yang nggak karuan isinya kaum muslimin ya. Mereka yang majelisnya nggak karuan, majelisnya yang banyak menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat ya, sholawatan ketimpringan, campur baur laki-laki perempuan ya, ditambah kalau ceramah isinya ucapan-ucapan kotor ya, ucapan-ucapan kasar, slip sedikit ya cabul ya. Tapi ketika mereka berkomentar tentang orang-orang salafi yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, justru mereka menyebutkan Wahabi itu orang-orang yang sesat. Aneh nggak kaum muslimin? Ya. Mereka yang jelas-jelas di dalam akidah, amal, ilmu, dakwah itu jelas-jelas menyimpang dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang justru mengajak kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW yang dituduh sesat. Parah nggak? Parah ya. Coba simak video ini kaum muslimin. Ini video dari channel Dodi Sefriadi ya. Coba kita simak videonya lah kaum muslimin. Kamu perawan atau rondo? Apa? Perawan atau rondo? Waduh, di pengajian nanyain kamu perawan atau janda. Ya, kalau ini yang benar ya bukan disebut pengajian sebenarnya. Ya, ini jamaah apa ini ya? Jamaah maksiat yang jelas. Jamaah kemaksiatan, bukan pengajian. Kalau pengajian nggak seperti ini. Kalau pengajian itu yang dibahas ya tentang tauhid, ya, menjelaskan tentang kesyirikan, menjelaskan tentang sunnah. Yang jelas ya menyampaikan syariat Islam lah. Ya, meskipun harus ada selipan canda tawa, ya itu hanya sedikit lah ala kadarnya. Dan juga nggak berbau-bau yang ya ini bau-baunya ya bau-bau ecehan ya. Bau-bau cabul ya. Tapi yang seperti ini nggak pernah dipermasalahkan loh sama Aswaja. Pengajian-pengajian yang seperti ini nggak pernah kita dengar ditolak, dibubarkan, apalagi disebut yang ceramah itu tidak memiliki standar MUI. Ya. Kalau Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya, itu ceramahnya nggak standar MUI. Karena apa? Ya nggak cabul, nggak ngeluarkan perkataan kasar, perkataan kotor, nggak ganggu-ganggu wanita, ya maka nggak standar MUI. Mungkin yang standar MUI itu ya harus keluar perkataan-perkataan kasar, kotor, cabul, ya harus jogetan, laki-laki perempuan harus campur baur, ya omongannya bebas, ya mungkin itu baru standar MUI. Dan itu realita loh kaum muslimin. Kita nggak pernah mendengarkan ya majelisnya si Zaidan, majelisnya Miftah itu disebut, oh itu tidak standar MUI. Nggak pernah mendengar. Nggak pernah juga mendengar ditolak, dibubarkan, nggak pernah. Tapi kalau kajian para asatidz salafi yang nggak seperti ini, ya bukan pernah lagi, kita sering menyaksikan majelis mereka ditolak, dibubarkan. Yang membubarkan, yang menolak ya orang-orangnya ini, orang-orangnya Miftah, orang-orangnya Zaidan, ya orang-orang Aswaja lah secara umum ya. Parah kaum muslimin ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Wah, pengajian apa ini? Masih perawan, mungkin Habib Zaidan mau menikahi saya? Wes rasida wes. Ngapain? Wes dan wes kok duit terus dan. Wes mang ligo mboten aku tau enggak tenang mawon. Wes langsung tak kai hadiah sesukinan. Kamu rumahnya mana? Rumahnya singgahan, nanti kalau Habib pulang, saya Sherlock. Waduh. Ini gatel juga yang perempuan.
Anak Hadrah nanti mampir tempat kamu boleh? Boleh? Semuanya ya? Boleh? Aku pulang duluan, anak Hadrah mampir. Nanti biar TV, meja semua dibawa pulang ya. Oke, boleh. Oke. Boleh. Semuanya dibawa pulang, TV, meja gitu ya. Nanti aku ke rumah Habib dong. Nggak boleh. Nanti istri aku nomor 8 marah-marah. Kan aku istrinya yang kedua. Wah. Weh, Siti Markona. Bu Siti, jauh nggak ke sini berapa jam perjalanan? Perjalanan berapa menit? Ya ada 5 menit. Deket banget toh. Deket banget, nanti boleh mampir. Iya Pak, benar. Medeni tenan nih. Kamu santrinya Pak Yai Bima? Anak buahnya. Medeni. Ono kiai anak buah ngene iki medeni. Nggih napa mboten? Medeni tenan wis. Panggilannya Mbak Amin nggih wong nggih. Iya, panggilannya sayang. Ora, Bukan Amin, ini sayang. serius. Dipanggil Saya sayang. nggak mau dipanggil Amin, maunya dipanggil sayang. Oke sayang. Yang kelakuanmu lo yang. Udah yang kamu duduk lagi yang. Bawel banget kamu yang. Terima kasih Habib, minta Sama-sama. doanya yang mulia. Na'udzubillah min dzalik. Ini majelis model apa? Coba kaum muslimin. Ya isinya kayak gini loh kaum muslimin. Seorang ya apakah Gus, Habib, Kiai ya sama jamaah perempuan kok seperti ini kelakuannya. Ya nggak ngerti ini apalah istilah mereka ya. Mungkin nyari keberkahan mungkin ya. Jadi kalau ngerasa deket sama Gus, deket sama Kiai, deket sama Habib, itu berkah sudah. Ya. Apalagi ya deket dengan Habib, ya mungkin ngerasa saya ini pasti masuk surga, jadi bebas mau ngapain juga bebas. Ya mau berdekat-dekatan dengan Habib, mau ngobrol sama Habib, masalah-masalah yang ya apapun bebas lah, termasuk masalah yang seperti ini ya. Sayang-sayangan, aku nggak mau dipanggil apalah, panggilnya sayang. Ya Allah, ya makanya jangan heran ya kaum muslimin ya kalau kemudian terjadi banyak sekali kasus-kasus cabul di pondok pesantren Aswaja ya, yang kiai mencabuli santrinya ya, yang Habib ya minta istri mukibinnya ya. Ya pokoknya kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan perzinahan, ya nggak usah heran, karena memang majelis mereka isinya ya arah-arahnya ke sana. Jadi sudah terbiasalah mereka dengan hal-hal yang berbau-bau perzinahan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Coba kita lanjut. Ini kayaknya lebih parah lagi nih kaum muslimin. Oke, kita lihat lagi video lainnya ya. Saya aku bahasa Inggris apa ini? Jarung ono. My name is Firial Nawal Yes. Salsabila. You love me? Yes. Langsung Gimana ditanya sih? you love me. You love me? Wow, Yes, serius. I love you. You and me lop-lopan. Duh. Oh iya, bahasa Arab, bahasa Inggris angel lagi. Iya bener. Bahasa Inggrisnya 2 mobil adalah 3 apa? 2 mobil adalah 3, bahasa Inggrisnya apa? 2 mobil adalah 3. Iya. 2 car is 3. Nah, Tukar apa tadi? istri. Apa bahasa Inggrisnya apa? Tukar istri mata nih. Oh, enggak Pak. Aku tuh ngajari bahasa Inggris. Ah. You sering ke Inggris? Tukar istri katanya, ya Allah. Namanya siapa Mbak? Safana Zahra. Hah? Safana Zahra. Sofana. Safana Zahra. Orang galak-galak kok. Yuyu. Dari mana Mbak? Jogja. Ngapain kesini? Cinta sama Habib Zidan ya? Iya. Mbak Safana umur berapa? 21. 21 sudah nikah belum? Belum. Kan mau dinikahin sama Habib. Iya Allah. Sekarang kuliah di mana Mbak Safana? Di UAD. Apa yang mau disampaikan? Mau tanya sama Habib. Waktu itu kan pernah ngajak nikah. Oh, sini pondok kan? Oh, terus pertanyaanmu apa ke Habib? Oke, ditanglet kali ibu kapan aja ten Rio. Aduh, pengajian apa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengajian semestinya dijaga marwahnya, dijaga kemuliaannya. Karena di dalam acara pengajian itu yang disampaikan semestinya qala Allah, qala Rasul.
Dan acara pengajian itu menjadi gambaran seperti apa umat Islam. Karena hal-hal yang ada di dalam acara pengajian itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan agama, terkhusus ya agama Islam. Jadi orang yang merusak pengajian dengan sengaja membuat suatu hal yang buruk di dalam acara pengajian tersebut, itu sama saja dia merusak agama Islam. Sama saja dia menghina agama Islam, menistakan agama Islam. Dan semestinya kelompok-kelompok yang merusak pengajian itu diberi hukuman, karena itu sama saja penistaan agama, atau minimal ditegurlah. Pihak Kementerian Agama menegur atau MUI yang menegur, tapi faktanya kan ini semua didiamkan. Ya, seperti itulah ya. Justru pengajian-pengajian yang benar-benar mengajarkan syariat Islam itu yang mereka tegur, ya, yang mereka bubarkan, yang mereka tolak, ya. Katanya ustadz-ustadz yang pengajiannya sering ditolak, sering dibubarkan, itu harus introspeksi diri, ya. Jangan-jangan ada yang salah di dalam penyampaiannya, di dalam pembahasannya, ya. Dan ustadz-ustadz yang pengajiannya ditolak, dibubarkan, itu mereka belum terstandar MUI, Ya, Ustadz Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Ustadz Firanda, ya mereka belum standar MUI. Sementara kalau majelis-majelis yang seperti ini ya punya Miftah, punya Iqdam, punya para Ba'alawi, ya majelis-majelisnya Banser yang jogetan, ya yang pakai biduan, itu malah nggak pernah ditegur. Ya mungkin itu standar MUI, mungkin yang seperti itu standar MUI, dan yang seperti itu nggak salah loh ya kalau pas pengajian ya godain cewek, kiainya godain cewek, nggak masalah. Ya mungkin nggak masalah ya, buktinya kan nggak pernah ditegur, nggak pernah dipermasalahkan. Ya kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, ya mungkin nggak masalah bagi mereka. Itu sudah baik, itu sudah standar MUI, ya sudah standar MUI. Pokoknya ya jangan jadi baik lah. Kalau jadi baik itu malah nggak bener. Ngaji cuma yang dibahas Al-Quran, hadis, perkataan ulama, bahas masalah tauhid, bahas masalah syirik, bahas masalah sunnah, masalah bid'ah, masalah muamalah, ya, masalah ketaatan, masalah kemaksiatan. Itu justru pengajian yang nggak bener yang seperti itu. Kalau ada hal-hal yang negatif itu nggak usah ditegur. Ada kemaksiatan nggak usah ditegur, biarkan saja, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau negur itu malah jadi Wahabi. Kalau orang negur. Ada kemaksiatan ditegur. Yang negur itu Wahabi dalam agama. Karena Wahabi ini sekarang sudah macam-macam. Ya, orang yang mengkritik pengrusakan lingkungan, ya orang yang mengkritik ya perusakan hutan, itu juga Wahabi. Hutan dirusak nggak apa-apa. Lingkungan dirusak nggak apa-apa. Jangan jadi Wahabi lah, ya. Masa lingkungan dirusak dikritik, hutan dirusak dikritik, nggak usah. Ya yang tukang mengkritik seperti itu namanya Wahabi lingkungan yang seperti itu. Jadi kalau dalam agama juga jangan ada Wahabi, di lingkungan juga ada Wahabi, ya. Nanti kalau ada dokter yang melarang masyarakat untuk mengkonsumsi obat-obatan yang berbahaya, mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya, ya, itu nanti juga bakal disebut dokter Wahabi mungkin. Jadi dokter-dokter biarkan orang tuh mau makan apa saja, mau melakukan apa saja juga biarkan. Ya, jangan ditegur, nanti jadi Wahabi dokter. Polisi juga seperti itu di jalanan, ada orang nggak pakai helm, nggak taat peraturan lalu lintas. Jangan ditegur Pak Polisi, jangan ditegur, biarkan saja lah. Ya, jangan diurusi lah yang seperti itu, biarkan mereka. Ya, biarkan saja. Ya, nanti jadi polisi Wahabi nanti. Ya, polisi Wahabi apa Wahabi polisi? Memang mereka ini ya nggak ngerti lah pola pikirnya seperti apa kaum muslimin, ya. Kalau ada pengajian yang jelas-jelas isinya maksiat, ya malah dibiarkan, nggak pernah dikritik, nggak pernah disinggung, nggak pernah ditegur. Tapi giliran ada pengajian yang jelas-jelas tertib pengajiannya, ya seperti pengajian Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, Ustadz ya siapa sajalah ya yang membawa dakwah sunnah.
malah ditegur, ditolak, dibubarkan. Dan musibahnya ya, yang membubarkan itu ya orang yang seneng dengan majelis-majelis yang seperti itu tadi ya. Dan musibah lagi, Majelis Ulama Indonesia malah menyatakan orang-orang yang kajiannya dibubarkan itu, ditolak itu ya introspeksi diri. Ya. Mungkin ke depan ya kalau ustadz-ustadz itu pas ceramah bawa dangdutan, ya bawa artis dangdut, kami yakin nggak akan ditolak, ya malah didukung ya. Tapi naudzubillah min dzalik ya. Biarkanlah ditolak, nggak ada masalah ya. Yang penting kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ini menjadi bahan renungan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.